Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025. Saat ini saya ingin menanggapi tagar kabur aja dulu. Ya, ini banyak yang nanya sih ke saya by email, juga ada yang by WA mengenai tagar ini, pendapat saya terus bagaimana kalau ke New Zealand. Oke, saya tuh tidak ada di Indonesia ya rekan-rekan saat ini ya. Jadi saya nggak tahu persis seperti apa keadaannya dan kondisinya ya Indonesia seperti bagaimana. Tapi kalau saya dengar dari cerita dari teman-teman saya, dari rekan-rekan saya yang ada di Indonesia, ya kondisinya kalau saya dengar ya emang ya gimana ya, dibilang ya nggak gawat sih, maksudnya ya lagi nggak baik lah ya saya bilang ya. Jadi kalau rekan-rekan punya kesempatan untuk keluar dari Indonesia, ya nggak masalah, gunakanlah kesempatan itu ya. Terus ada lagi yang ngomong ke saya, Waden itu jadinya nggak nasionalisme dong, nasionalisme nggak ada. Gini rekan-rekan, semua kembali ke ke diri kita masing-masing ya. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Jadi itu yang harus kita ketahui ya. Emang ada yang kalau nggak salah Presiden JFK pernah bilang ya, jangan tanya apa yang negara sudah berikan kepada kita, tapi tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita berikan kepada negara. Oke, saya paham, saya mengerti soal itu. Cuma begini ya, itu juga harus timbal balik. Kalau kita terus-terusan kasih, tapi tidak ada satu timbal balik ke kita, maksudnya dari ya mungkin kondisinya lebih baik, cari pekerjaan gampang, ya berat juga buat kita. Gitu kan, kita bayar pajak oke, tapi kita nggak mendapatkan benefit dari pajak itu ya. Ya saya kira juga nggak ada yang mau seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, diri rekan masing-masing ya. Sorry, kalau rekan-rekan punya kesempatan untuk keluar, ya silahkan, monggo ya, silahkan seperti itu. Terus juga harus dipikirkan begini, mungkin kalau kita sendirian masih oke lah ya, maksudnya masih bisa nahan lapar ya. Tapi kalau bagi kita yang sudah berkeluarga, ya kita juga nggak mungkin dong ngelihat anak kita kelaparan, istri kita kelaparan, anak kita nggak dapat pendidikan yang baik dan seperti itu. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk bagi rekan-rekan untuk yang mau coba cari peruntungan ya atau kehidupan lebih baik ke luar negeri ya. Itu. Nah, cuma dari saran saya ya, ini banyak nanya ya kalau ke New Zealand bagaimana, ini cuma ini general ya saya beritahu, cuma saran saya jangan terburu-buru rekan-rekan. Jadi persiapan diri rekan-rekan baik-baik ya. Jangan karena kondisi Indonesia seperti ini terus saking depresinya, saking desperate-nya, terus rasanya ada kesempatan ya udah sikat aja gitu. Jadi enggak ya rekan-rekan. Jadi gini, pindah ke luar negeri itu enggak seperti segampang saya pindah saya udah kali bilang ya, enggak segampang saya pindah misalnya dari Jakarta, saya pindah ke Bali misalnya, itu enggak segampang itu. Ada prosedur-prosedur yang harus kita penuhi ya, jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Seperti itu. Terus juga persiapan diri rekan-rekan baik-baik ya. Jadi gini, selalu saya bertanya kepada mereka yang mau keluar ya, saya tanya, "Kamu udah yakin?" Ya, udah yakin kamu itu satu. Terus kedua, worth it menurut kamu untuk pindah ke New Zealand? Oke, udah yakin, udah worth it, oke. Fight for it, ya. Karena ya sebenarnya kan nggak gampang, perlu biaya, perlu dana, ya. Nah, kayak saya tuh akhirnya sampai menjual properti saya, menjual aset saya. Jadi kalau saya misalnya gagal di New Zealand, saya pulang ke Indonesia, saya udah nggak punya apa-apa, gitu. Jadi mau nggak mau, saya harus fight, ya gimana pun caranya, saya harus fight untuk coba dapat permanent resident di New Zealand, ya seperti itu. Ya itu yang rekan-rekan harus pikiran baik-baik ya. Terus juga jangan akhirnya ambil semua aja, sikat aja, ya. Seperti gini, banyak nanya, ini masih banyak yang nanya ke saya, bisa nggak ke New Zealand pakai visa turis cari kerjaan? Ya.
Saya selalu mengatakan begini, saya nggak menyarankan, tapi kembali lagi ke diri rekan-rekan. Ya, saya nggak menyarankan seperti itu. Kenapa? Ada sih ada yang bisa dapat, tapi lebih banyak yang gagal. Ya. Kecuali rekan-rekan punya satu skill, punya satu kemampuan, itu yang di atas rata-rata orang New Zealand. Yang mungkin orang New Zealand bisa dibilang tuh nggak punya kemampuan itu, dan memang dibutuhkan di negara New Zealand ini. Contoh adalah misalnya sarjana pertanian, ya mereka tuh banyak butuh itu. Nah kalau kan punya kemampuan di situ, nah itu mungkin masih memungkinkan, ya masih memungkinkan tuh bisa, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya bukannya ngelarang, enggak, tapi saya tidak menyarankan. Ya jadi saya katakan cobalah gunakan jalur yang benar, gunakanlah apa ya kalau dibilang izinnya kemarin itu yang benar ya. Kenapa? Kalau kita pakai misalnya saya berkali jelaskan ya, kalau kita misalnya menggunakan katakan visa turis cari kerja, itu susahnya kenapa? Kita bisa ditekan oleh yang memberikan pekerjaan. Oke lah katakan kita nggak dapat kerjaan legal, ya kita dapat kerjaan yang banyak cash in hand. Ya itu resikonya gede rekan-rekan. Kita bisa ditekan oleh mereka. Satu, ya. Terus kedua, kita nggak bisa minta perlindungan kita nggak bisa lapor. Kenapa? Karena nggak ada payung hukumnya. Kita nggak dilindungi secara hukum. Yang kena adalah kita bisa dideportasi. Ya seperti itu rekan-rekan. Dan itu jadi catatan merah buat di paspor kita nanti. Ya jadi saran saya ya hindarilah gitu ya. Sebisa mungkin hindarilah menggunakan cara seperti itu. Nah, terus juga pertimbangkan gini rekan-rekan. Kalau rekan-rekan masih membanding-bandingkan, wah misalnya gini, katakan, oh saya mau studi dulu di New Zealand ya sebagai batu loncatan. Misalnya biaya studi itu katakan 100 juta misalnya, ya. Terus rekan-rekan bilang, wah dengan 100 juta saya bisa buka usaha di Indonesia. Nah saran saya udah buka usaha di Indonesia, jangan datang ke New Zealand. Ya itu saran saya. Ya kenapa? Karena nanti teman-teman akan membanding-bandingkan, itu nanti akhirnya akan membuat gimana ya kalau saya bilang ya, rekan-rekan juga jadi udah sampai kemarin ragu-ragu, oh ya terus enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau sendirian masih nggak apa-apa deh, tapi kalau kita bawa keluarga kan kasihan keluarga juga gitu ya. Terus juga kita udah buang tenaga, ya buang biaya dan buang waktu, ya kan. Kasihan kan kalau kita bawa keluarga, bawa anak-anak seperti itu. Jadi harus mantapin dulu rekan-rekan. Oke, saya mau ke New Zealand, nggak usah ke New Zealand, kemana aja lah gitu ya. Entah ke New Zealand, entah ke negara katakan mungkin Jepang, entah Korea, entah Kanada, kemana ya. Mantapin dulu rekan-rekan. Oke, saya mau ke sana, saya ingin cari kehidupan lebih baik. Oke, saya siap dengan resikonya, ya. Saya siap dengan resikonya. Dan ingat, pindah ke negara lain itu waktu datang itu nggak gampang ya. Kenapa? Itu saya sendiri mengalami itu kayak sendirian saya itu di situ. Di New Zealand, sorry. Ya kayak saya pertama kali itu sendirian gitu kan. Nggak teman ada tapi untuk ketemu kan nggak sebanyak di Indonesia gitu. Sepi gitu. Nggak sesering di Indonesia bisa ketemu temen gitu ya. Mungkin bisa tiap hari kalau mau ketemu gitu ya, bisa aja kan. Atau mungkin bisa akhir minggu jalan gitu. Di sini nggak ada gitu seperti itu. Nah itu yang harus dipikirkan baik-baik ya rekan-rekan. Dan juga kalau saya ya jelasin kamu gimana ya, gaya hidup sorry rekan-rekan. Ya di negara-negara kayak seperti New Zealand, Kanada, negara-negara ya kayak Australia itu gaya hidup sangat bebas ya, liberal. Nah ini kalau rekan-rekan nggak hati-hati ya bisa terjerumus ya, free sex. Terus judi di New Zealand itu legal ya. Terus ya minuman keras ya. Jadi rekan-rekan harus bisa membentengi diri gitu. Terus juga kalau rekan-rekan punya anak ya, entah laki entah perempuan, itu rekan-rekan harus benar-benar tanamkan ya, jangan sampai terbawa arus pergaulan ya pergaulan sih yang baik ada, tapi harus dihindari yang tidak baik. Ya jadi harus bisa memfilter. Ya jadi sekarang ini sudah ada wacana di New Zealand ini, anak tuh boleh memilih jenis kelamin. Ya, aneh kan ya. Gitu. Nah, kita harus jelaskan bahwa ya kamu adalah jenis kelamin kamu adalah laki-laki gitu. Kamu
kamu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan itu sebagai laki-laki, ya sebagai laki-laki, nggak pernah salah. Ya dong, Tuhan itu nggak pernah salah gitu kan. Kamu laki-laki, kamu perempuan, udah. Ya nggak ada namanya faktor Z, faktor X, faktor Y, nggak ada. Nah itu kita harus bisa tekankan di situ. Ya, nah itu rekan-rekan saran dari saya. Ya mudah-mudahan bisa bisa menjadi masukan bagi rekan-rekan. Ya, terus ada satu lagi terakhir, bagi rekan-rekan yang mau ke New Zealand, kalau emang sulit, maksudnya dikatakan begini, wah kayaknya susah nih, kayaknya emang nggak bisa, cobalah cari alternatif negara lain ya. Tapi saran saya jangan cari negara yang di bawah Indonesia kondisinya. Ya contoh kayak banyak yang lari ke Kamboja waktu itu. Bukan lari sih ya, mungkin dikibulin ya. Akhirnya kerja judol ya kan, judi online. Nah Kamboja itu kan kondisinya kan di bawah Indonesia gitu kan ya. Nah cari yang di atas ya, entah ya mana ya, negara-negara Eropa. Kanada yang saya dengar juga sekarang lagi membuka program baru ya, namanya Rural Immigration Pilot Program. Nah cuma sekarang harus cari sendiri. Jangan nanya itu gimana program itu bagaimana, saya nggak tahu ya, saya cuma dengar. Sekarang harus cari sendiri ya. Oke, sampai sini rekan-rekan ya, mudah-mudahan berguna bagi rekan-rekan ya. Kalau memang rekan-rekan sungguh-sungguh berniat untuk sementara waktu atau mungkin mau move out dari Indonesia, bukan move out ya, untuk keluar dulu dari Indonesia, persiapkan diri rekan-rekan dengan baik ya. Oke, sampai nanti ketemu lagi sama kesempatan. See you, bye bye.